warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Setiarini, mahasiswa Perkembangan Arsitektur 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur postmodern. Sejarah singkat arsitektur postmodern. Gerakan atau gaya arsitektur postmodern mulai lahir pada era tahun 90-an sebagai bentuk reaksi perlawanan terhadap nilai minimalistik, formalitas, dan kurangnya variasi dalam gaya arsitektur modern yang berkembang saat itu. Nilai yang dimaksud ini bisa terlihat dari gaya arsitektur arsitek Le Corbusier dan Ludwig Mies van der Rohe. Gaya arsitektur postmodern akhirnya terus berkembang dari 1980 hingga era 90-an. Arsitek yang terkenal sebagai tokoh arsitektur postmodern adalah Karl Jens Venturi, Philip Johnson, dan Michael Graves. Pada akhir era 90-an, arsitektur postmodern berkembang lebih jauh dan terbagi ke dalam berbagai aliran dengan perbedaan pendekatan, seperti arsitektur neoklasik, dan gaya arsitektur dekonstruktivisme. Beberapa contoh produk arsitektur postmodern pada masa itu yang bisa kamu jadikan referensi dalam menciptakan rumah bergaya arsitektur postmodern adalah Vanna Venturi House dan Wheel House di Philadelphia karya Robert Venturi, seperti pada gambar di samping ini. Aliran dalam arsitektur postmodern berkembang di berbagai area oleh banyak pakar arsitektur. Arsitektur postmodern kemudian berkembang menjadi berbagai aliran. Aliran-aliran dalam arsitektur postmodern sendiri diklasifikasikan berdasarkan konsep perencanaan dan respon dari desain terhadap lingkungan. Aliran arsitektur postmodern meliputi arsitektur postmodern historisme. Dalam arsitektur historisme, desain bangunan atau rumah modern dikombinasikan dengan berbagai elemen klasik seperti kolom-kolom ionik dan dorik, serta ukiran-ukiran yang umumnya lebih banyak ditemukan pada arsitektur klasik dibandingkan arsitektur modern. Tokoh arsitek yang mengikuti aliran historis adalah Eero Saarinen, Philip Johnson, Robert Venturi, Kiyoshi Kurokawa, dan Kiyonori Kikutake. Berikutnya, aliran arsitektur postmodern strike revivalisme. Pada arsitektur strike revivalisme, elemen pada gaya arsitektur neoklasik kembali dihidupkan lewat desain yang bersifat monumental dan mengaplikasikan komposisi desain yang berirama dan juga simetris. Selanjutnya ada aliran neo-vernacularisme. Aliran arsitektur neo-vernacularisme, elemen arsitektur yang sudah modern kemudian dikawinkan dengan elemen tradisional atau lokal yang ada pada lingkungan sekitar. Pengaplikasiannya bisa seperti penggunaan pola dekorasi arsitektur Jawa pada bangunan modern atau penggunaan bentuk atap gadang pada bangunan arsitektur modern. Kemudian ada aliran kontekstualisme. Pada aliran kontekstualisme, semua konsep desain mengarah pada dan terpusat pada lokasi penempatan bangunan, di mana desain harus memperhatikan lingkungan sekitar agar bisa tercipta komposisi yang selaras dengan lingkungan sekitar. Aliran ini juga dikenal dengan nama aliran urbanis atau dalam bangunan rumah. Kalau dalam bangunan rumah bisa dibilang adalah filosofi menciptakan rumah lingkungan. Ciri khas dan karakter arsitektur postmodern. Sebagai salah satu karya gaya arsitektur populer, arsitektur postmodern punya ciri khas sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer.
Yang kedua, membangkitkan kembali kenangan kembali historik. Yang ketiga, berkonteks urban. Yang keempat, menerapkan kembali teknik ornamentasi. Yang kelima, bersifat representasional. Yang keenam, berwujud metaforik. Yang ketujuh, dihasilkan dari partisipasi. Yang kedelapan, mencerminkan aspirasi umum. Sembilan, bersifat plural. Dan terakhir, bersifat elektik. Sekian, terima kasih.